Kita lanjut analisis kelayakan bisnis aspek ekonomi ya. Nah, ini juga penting sekali ya teman-teman aspek ekonomi ya. Jadi yang pertama tadi aspek hukum ya. Jika aspek hukum dari segi legalitas, perizinan, surat-suratnya lengkap semua ya, udah aman nih mengantongi izin-izinnya gitu. Jadi mau melangkah kemana ini udah ada perlindungan nih dari sisi hukum ya, nah, aman ya gitu. Selanjutnya langkah berikutnya yang kedua gitu kita analisis aspek ekonomi gitu ya. Dari perizinan udah beres nih ya. Ya kalau kita ingin berikan usaha kan diurusin dulu nih perizinannya gitu. Kalau sudah dapat ya perizinannya beres baru kita menganalisis aspek yang lainnya. Nah, ini ya. Untuk berikutnya aspek ekonomi ya. Bisa juga ya teman-teman nanti beriringan ya mengurusnya ya. Jadi perizinan diurus, aspek ekonomi juga mulai jalan, dianalisis, ya boleh, bisa juga ya gitu ya. Tapi dipastikan ya dari sisi legalitas teman-teman aman ya, bisa dapat semua perizinannya. Nah, gitu ya. Oke, untuk berikutnya aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi di sini ada perekonomian pemerintah ya, ekonomi rumah tangga ya, ini ya. Nah, tentunya dari ya, ekonomi rumah tangga dan perekonomian pemerintah ini juga mendukung ya dari kinerja bisnis kita ya. Dari sisi ekonomi rumah tangga ya teman-teman, ini juga perlu kita analisis ya. Misalnya contohnya tadi ya, kita ingin mendirikan rumah makan ya di suatu daerah ya. Misalnya kalau daerah Jakarta, daerah Bekasi ya, tidak perlu kita analisis terlalu detail-detail ya. Mungkin ya sudah paham juga ya bahwa daerah-daerah bisnis banyak ya di Jakarta dan Bekasi itu kan banyak kantoran ya, ya gitu. Kalau kita mendirikan rumah makan, misalnya rumah makan Padang, ya rumah makan Tegal warteg ya, warteg. Nah, gitu ya di daerah perkantoran ya sudah pasti ya, insya Allah gitu ya. Kalau kita harganya nggak tinggi-tinggi amat ya, mampu bersaing ya, tentunya ada aja yang beli ya, ada yang karyawan-karyawan yang istirahat siang itu ya perlu makan siang yang tidak bawa bekal ya dari rumah. Nah itu kan beli ya, beli makan ya. Pasti ada aja yang beli kan, laku ya gitu ya. Nah, namun kalau kita mendirikan rumah makan ya contohnya ya di daerah. Nah contoh nih ya, di daerah di mana di situ ya tidak ada perkantoran, kok mendirikan rumah makan di situ ya, tidak ada perkantoran, tidak ada sekolah, tidak ada kampus ya, mendirikan di situ gitu ya. Nah, notabene di situ banyak ibu rumah tangga ya, yang kerja itu hanya bapaknya gitu dan bekerjanya juga tidak istilahnya penghasilannya juga tidak dari kalangan menengah ke atas gitu ya, istilahnya sederhana kehidupannya kok mendirikan rumah makan di situ gitu ya, nggak cocok. Nah, dari sisi ekonomi rumah tangga ini kita perlu menganalisis ya kemampuan ataupun daya beli masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau ekonomi rumah tangga itu bagus ya, tentunya daya beli mereka juga bagus ya teman-teman ya gitu ya. Kita senang ya kalau dari perekonomian rumah tangga itu pendapatannya kok tinggi. Nah, itu ya. Pebisnis juga mulai bergeliat ya gitu ya. Dari sisi perekonomian juga ya akan cerah gitu ya. Kalau pendapatan apalagi nanti sebentar lagi dapat THR ya, bisnis-bisnis makanan seperti kue-kue ya, baju-baju muslim. Nah, ini juga laris manis. Nah, ini ya karena ekonomi rumah tangganya membaik, dapat THR. Apalagi nanti ya bulan Juli Juni ya ya itu dapat gaji 13. Nah, itu ya. Nah, ini kegiatan ekonomi ataupun uh, perekonomian itu naik ya teman-teman ya karena daya beli masyarakat meningkat ya karena mendapatkan pendapatan tambahan tadi ya dapat THR ya nanti di bulan Juni Juli dapat gaji 13. Nah itu ya daya beli meningkat sehingga pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang terkait dengan terutama terkait dengan lebaran ini ya dalam bidang makanan ya kue-kue kering ya kemudian pakaian-pakaian ya sajadah, mukena, busana muslim ya. Nah, ini mereka
laris manis. Nah, ini ya terkait dengan ekonomi rumah tangga ya. Kita lihat dulu di situ daya beli masyarakatnya, perekonomian rumah tangga ya di suatu tempat atau suatu daerah tempat kita mendirikan bisnis. Kita lihat dulu ya, gitu ya. Daya beli masyarakatnya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian kalau perekonomian pemerintah, nah di sini ya teman-teman ya. Jadi dari sisi perekonomian pemerintah, nah ini biasanya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah itu membuat peraturan-peraturan dari sisi pajak misalnya ya, teman-teman harus perhatikan ya. Nah, untuk pajak tahun ini itu 11% ya teman-teman. Namun di tahun depan PPN ya, pertambahan nilai itu naik 12%. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, gitu ya. Nah, kalau ingin mendirikan usaha gitu ataupun teman-teman yang sudah memiliki usaha, nah di mana usaha tersebut itu bukan usaha makanan yang kalau kita simpan itu nanti bisa expired ataupun basi ya. Misalnya memiliki usaha jual beli apa itu ya material misalnya ya. Material seperti baja ringan gitu, besi ya untuk bangun-bangunan cat dan sebagainya ya gitu ya. Nah, kalau kita tahu tahun depan itu naik PPN-nya ya 12%. Nah, kita bisa beli dulu nih di tahun ini ya, di tahun 2024 ini ya gitu. Kita nimbun dulu bisa ya, misalnya kalau nimbun ya jangan banyak-banyak nanti ketahuan malah ditangkap polisi ya. Maksudnya beli dulu ya, istilahnya belanja dulu modal ya. Belanja dulu ini untuk modal, mumpung pajak masih 11%. Karena di 2025 nanti naik ya 12% gitu. Biasanya pedagang-pedagang begitu ya. Nah ini ya kita harus mengetahui juga ya peraturan pemerintah ya yang diberlakukan itu seperti apa. Nah ya Oke, teman-teman ya, itu terkait dengan ekonomi rumah tangga dan perekonomian pemerintah ya, teman. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu apa saja ya, terkait dengan impor, pajak impor, kebijakan ekspor impor pemerintah. Kita harus mengetahui peraturan dari pemerintah itu apa yang dikeluarkan. Nah, itu ya, teman-teman. Dan juga BBM, kita harus melihat ya teman-teman kira-kira BBM nanti tahun depan naik berapa persen sih? Kemudian listrik naik berapa persen sih? Nah, itu nanti juga terkait dengan kalau teman-teman memiliki bisnis nanti perhitungannya ya, perhitungan harga pokok penjualannya nanti berapa. Nah, itu nanti ada perhitungannya di aspek keuangan. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah dengan terkait dengan kenaikan harga tadi ya, gitu. Oke. Nah, untuk istilah ekonomi berasal dari oikos rumah tangga atau keluarga dan nomos aturan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan bahwa ekonomi itu adalah segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, ini ya ekonomi ya. Kemudian ilmu ekonomi ini menurut Wikipedia, Ensiklopedia Indonesia adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial ya dalam kaitannya dengan kegiatan produksi, kemudian distribusi, kemudian juga terkait dengan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ini ya, ekonomi ya, teman-teman ya. Nah, ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran, ini manusia akan melakukan aktivitas ekonomi ya, seperti konsumsi, produksi, distribusi ya, ini ya. Jadi terkait dengan distribusi barang ataupun jasa ya, ini ya. Nah, untuk ilmu ekonomi teman-teman ini sangat luas sekali ya, banyak sekali ya ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu ada ekonomi yang deskriptif, ekonomi teori, ekonomi terapan, ya ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro dan sebagainya ya. Karena pada dasarnya ekonomi itu dipelajari dalam uh, satu fakultas ya, ada ya fakultas ekonomi. Nah itu kan luas ya teman-teman ya ilmu ekonomi tersebut. Nah ya kita tidak akan bahas semuanya ya, hanya sepintas saja ya. Nah, kemudian aspek ekonomi di sini ya untuk mengetahui pengaruh apa sih yang akan terjadi dengan adanya perusahaan ya khususnya di bidang perekonomian masyarakat ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menginvestasikan ya
ataupun ini menginvestasikan suatu modal ya, membuat usaha ya. Nah, tentunya ya, investasi tersebut ya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah ya, ini ya. Seperti ya saya contohkan tadi ya, misalnya mendirikan rumah makan ya. Nah, tentunya diharapkan nanti ya dengan didirikan suatu usaha tersebut ya akan banyak merekrut tenaga kerja ya gitu ya. Ada chef, kemudian juga ada nanti kalau rumah makannya besar ya teman-teman ya, eh, meningkat nanti menjadi restoran gitu ya. Karena ada satpamnya, ada cleaning service, nah gitu ya. Ada pelayannya gitu ya. Nah, ini tentunya akan merekrut tenaga kerja ya, dan masyarakat sekitar juga pendapatannya meningkat, perekonomian rumah tangganya juga akan meningkat ya teman-teman. Nah, kalau dari pemerintah, tentunya kalau pemerintah biasanya ini dari sisi pajak ya, pajak penghasilan ya, ataupun pajak pertambahan nilai PPN yang masuk ke kas negara itu juga akan bertambah ya dengan adanya kegiatan tadi ya, kita mendirikan atau menginvestasikan dana kita untuk mendirikan suatu rumah makan ataupun restoran. Nah, itu jadi bisa menguntungkan dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah. Juga membantu pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Nah, ini ya teman-teman ya. Dari sisi aspek ekonomi ya, tentunya dari usaha yang akan kita dirikan nanti. Nah, itu ya. Untuk masyarakat juga menguntungkan ya, dan bagi pemerintah gitu ya. Nah, oke, dampak dari aspek ekonomi ya dengan adanya suatu proyek atau usaha ini terbukanya lapangan pekerjaan, kemudian tersedianya sarana dan prasarana umum, tersedianya beragam produk barang dan jasa ya. Kemudian ini ada aspek mikro ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, aspek mikro dan makro ya. Kalau mikro itu lebih ke internal perusahaan ya. Kalau makro itu lebih ke eksternal, jadi skalanya itu lebih luas ya. Jadi mempengaruhi ya ini di sini masyarakat, perusahaan dan pasar itu ya. Jadi kalau mikro itu lebih ke internal, nah makro itu eksternal gitu aja ya untuk mudahnya ya. Kemudian teman-teman dari sisi ekonomi kita juga perlu belajar dari sisi permintaan dan penawaran. Nah, ini ya, ada hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Oke, bisa minta dibacakan Mbak Sinar Lali, hukum permintaan. Halo, Mbak Sinar, halo. Oke. Hukum permintaan semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi ini adalah hukum permintaan ya. Jadi intinya lebih mudahnya ini ya. Jika harga itu turun, gitu, apalagi ada diskon, ya tentunya kan banyak nih peminatnya yang beli. Nah, gitu ya. Demikian juga kalau kita memiliki usaha ya teman-teman ya, di mana harganya itu murah dan kita kasih diskon, ya. Jadi tingkat harganya kan turun ya, baik karena kita menurunkan harga tersebut atau kita memberikan promo diskon. Nah, tentunya permintaannya ya ataupun pembelinya itu akan banyak. Nah, ini kurva pemberitaan atau hukum permintaan. Nah, itu ya. Namun jika harganya tinggi, tentunya ya daya beli masyarakat atau masyarakat yang akan membeli itu sedikit. Nah, ini ya hukum permintaan ya. Jadi semakin turun atau semakin murah harga yang kita pasarkan ya, maka permintaan akan meningkat ataupun naik ya, teman-teman ya. Nah, beda dengan hukum penawaran ini ya. Nah, jika barangnya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Misalnya contoh ya, petani ya contoh ya. Uh, di mana kalau panen raya itu biasanya harga-harga kan menjadi turun ya, gitu murah. Ya, biasanya petani-petani yang bawang merah, bawang putih yang bisa dikeringkan itu ataupun gabah ya ataupun padi ya yang bisa dikeringkan misalnya tidak busuk, mereka keringkan dulu, mereka biasanya simpan ya kalau padi di lumbungnya ya. Nanti mereka akan jual jika harga tersebut naik.
Nah, ini ya hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Kalau hukum permintaan itu dari sisi pembeli ya. Nah, jika pembeli itu mengetahui bahwa harganya murah atau turun atau banyak diskon, tentunya mereka akan berlomba-lomba untuk membelinya, ya, gitu ya. Namun kalau dari sisi kurva penawaran ini adalah dari sisi uh, penjual, gitu ya. Ya, jika harganya naik, ya maka dia akan lepas ya, istilahnya dari gudangnya itu ditawarkan gitu, tidak ditimbun di gudang ya. Nah ini contohnya kasus ya, pada saat harga minyak goreng naik ya. Pada saat harga minyak goreng tinggi itu banyak di pasaran ya. Namun pada saat minyak goreng pemerintah menginstruksikan untuk harganya turun, itu tiba-tiba langka ya. Ini kasus tahun lalu ya teman-teman ya, gitu sampai ada kelangkaan minyak goreng ya. Di saat pemerintah menginstruksikan harga minyak goreng itu ya turun ya, tidak boleh naik ya. Itu tiba-tiba kok langka minyak gorengnya ya, karena para pedagang-pedagang itu tidak melepasnya gitu ya, masih menimbun atau menyimpannya di gudang. Nah, mereka akan melepas ke pasaran nanti nunggu harga barang naik. Nah, itu teman-teman ya. Ini perlu kita pelajari ya, namun hati-hati ya teman-teman kalau menimbun barang. Nah, di saat masyarakat itu sangat butuh, namun kita tidak melepasnya, kita menimbun di gudang. Nah, kalau ada laporan, ada komplain, tentunya kita akan ketangkap pada pihak berwenang ya teman-teman, berurusan ya. Banyak ya waktu kasus minyak goreng tahun lalu gitu ya, di mana harga-harga itu uh, naik, mereka banyak tuh menawarkan ya, stok-stoknya banyak di pasaran. Namun di saat pemerintah ya operasi pasar diminta turun, nah itu menjadi langka. Nah ternyata setelah dioperasi banyak tuh pedagang-pedagang yang menimbun di gudang. Nah kalau kena operasi ketangkap menimbun di mana masyarakat butuh ya disita ya, malah rugi ya teman-teman. Nah ini harus hati-hati ya dalam hal ini ya. Jadi kita harus memperhatikan harga ya. Kalau kita nanti usaha ya, harga pasar tuh sekarang berapa sih gitu ya. Ya, hati-hati kalau kita ingin bermain di situ ya, menimbun, jangan sampai ya masyarakat lagi butuh namun kita memiliki barang, nah, namun tidak menjualnya gitu, malah menimbun. Nah, ini juga menjadi bumerang untuk kita ya gitu ya. Harus hati-hati ya teman-teman ya dalam proses jual beli nanti ya gitu. Pada saat nanti teman-teman menjadi usaha ya, menjadi pengusaha ya gitu. Nah, hati-hati ya. Tetap harus memperhatikan ya dari sisi perekonomian ya, dari sisi harga, pergerakan harga. Nah, kita harus perhatikan tetap gitu ya. Tapi jangan sampai juga merugikan masyarakat ya, gitu tadi ya kasusnya minyak goreng itu tadi ya di tahun lalu gitu. Yang jangan sampai ya masyarakat butuh kok kita timbun, seperti beras nih ya. Beras harganya naik ya, harganya naik ya, senang ya pedagang-pedagang gitu ya, harganya naik ya di pasaran ya. Namun jangan sampai juga masyarakat butuh gitu kita malah menimbunnya. Nah gitu jangan sampai ya gitu ya, karena kalau beras juga ditimbun nanti nggak bagus juga ya teman-teman ya, nanti bubuannya ataupun hancur ya gitu ya. Hati-hati juga ya kalau dalam nanti teman-teman dalam proses jual beli nanti ya, terutama untuk bahan-bahan yang tidak awet gitu teman-teman harus hati-hati ya gitu, jangan sampai banyak menimbun di gudang ya, namun barang tersebut nanti setelah disimpan dalam waktu lama malah rusak. Nah itu harus diteliti juga ya dari sifat barang ataupun barang dagangan yang kita miliki nanti ya. Ini ya kalau teman-teman nanti ya menjadi pengusaha ya. Nah, oke, untuk berikutnya ya, jenis permintaan berdasarkan daya beli masyarakat ini ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan kemauan dan kemampuan ya. Kemudian ada permintaan absolut, konsumen ingin membeli suatu produk ya, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup ya. Kemudian permintaan potensial, ini konsumen mampu membeli suatu barang ya, tapi ia belum melakukannya, ini potensial ya. Nah ini perlu kita mengetahui juga ya. Sebetulnya konsumen tersebut dia punya loh, punya uang ya, tapi dia tidak mau ataupun belum belum mau membeli suatu barang. Nah, bagaimana striknya ya?
kita dengan melakukan promosi ya gitu, atau dari sisi marketing pemasaran kita harus bagus ya gitu, sehingga membuat seseorang itu tertarik untuk membeli ya produk kita gitu ya. Ya awalnya dia tidak ingin membeli gitu, menyimpan uangnya saja ya, enggak pengen beli ya. Nah, namun dengan promosi yang bagus ya, sehingga orang tersebut dari nggak mau beli akhirnya tertarik untuk membeli. Nah, ini nanti dari sisi marketingnya ini ya harus bagus ya, dari promosi ya, dari aspek promosinya ya. Bisa dengan berbagai media, dari berbagai media teman ya, medsos ya banyak sekali ya, dari IG, dari Facebook ya, ataupun website dan sebagainya untuk mempromosikan produk ya. Oke, kalau itu nanti materi manajemen pemasaran ya teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman, nah ini perekonomian pemerintah ini ya. Jadi pemerintah itu mempunyai kepentingan ya agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negaranya. Nah, ini dukungan pemerintah itu terhadap proteksi perdagangan. Jadi mencegah adanya pasar persaingan bebas ini contohnya. Nah, dukungan pemerintah juga teman-teman saat ini adalah menginstruksikan agar ya pembelian barang dan jasa itu ber-TKDN ya, jadi terdapat kandungan dalam negeri gitu ya. Jadi mengutamakan agar membeli produk-produk dalam negeri. Nah, ini adalah dukungan pemerintah ya teman-teman ya, agar membeli produk-produk dalam negeri. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman, sehingga membantu pengusaha-pengusaha dalam negeri ya agar dia bisa memproduksi ya produk-produknya ya, karena adanya anjuran pemerintah untuk mengutamakan membeli produk dalam negeri ya, seperti kami ini ya misalnya di pemerintahan gitu ya. Nah, itu juga dalam pengadaan barang dan jasa juga diharuskan untuk memilih dulu produk-produk dalam negeri ada nggak gitu ya. Kalau tidak ada baru nanti kita pilih yang impor gitu ya. Dalam negeri dulu gitu ya, diutamakan membeli ya. Nah, nanti kalau tidak ada baru ya kita membeli produk-produk luar negeri. Nah, ini merupakan dukungan dari pemerintah juga ya, itu terhadap pengusaha-pengusaha. Oke, untuk berikutnya teman-teman ini bisa dibaca-baca ya teman-teman, sudah ada modulnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai dari sisi aspek ekonomi ya. Aspek hukum sudah, aspek ekonomi sudah ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Jam 20.51 ini teman-teman. Semoga masih semangat ya. Nih, Ibu, saya izin nanya, Bu. ya boleh. Ini kan di record ya. Biasanya kalau hasil recordnya tuh dilihat di mana ya, Bu? Oh iya, belum saya share. Nanti saya share link YouTube-nya. Oke. Makasih, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya akhiri dulu kuliah hari ini ya. Ya, jangan lupa teman-teman hadir di pertemuan berikutnya yang lebih menarik ya tentunya ya. Oke, dan nanti ada kerja kelompok ya, tugas kelompok ya teman-teman, biar lebih paham. Tadi kan ada nanya, Bu, analisis kelas bisnis seperti apa sih, Bu? Caranya bagaimana sih, Bu? Nah, itu teman-teman penasaran kan? Nah, nanti saya kasih tugas kelompok aja ya teman-teman ya. Jadi nanti saya kasih jurnal atau teman-teman bisa nyari di jurnal tentang analisis kelayakan bisnis ya. Nanti teman-teman presentasikan ya mulai minggu depan. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman bisa tergambar. Oh, analisis kelayakan bisnis tuh penerapannya seperti ini loh. Outputnya seperti ini lah. Nah, gitu ya. Teman-teman nanti jadi lebih paham ya. Apa sih ilmu analisis kelayakan bisnis dan penerapannya nanti seperti apa. Nah, gitu ya. Nanti saya kasih ini ya, kelompok satu nanti siapa ya, minimal dua aja ya. Dua aja ya maksimal ya. Gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Mencari jurnal terkait analisis kelayakan bisnis, kemudian teman-teman buat PPT-nya ataupun dalam bentuk PPT nanti dipresentasikan pada saat pertemuan ya. Jadi sebelum mata kuliah saya mulai, teman-teman presentasi dulu ya, bergantian ya, gitu. Agar teman-teman paham apa sih sebenarnya analisis kelayakan bisnis itu dan manfaatnya, kemudian penerapannya seperti apa, agar teman-teman lebih paham ya. Oke? Kelompoknya bebas pilih sendiri ya, 2 orang maksimal. Kalau Mas sendiri boleh, tapi saya tidak perkenankan 2 ya maksimal. Nanti kalau nggak kebagian, bolehlah 3 gitu ya. Kalau yang satunya ini nggak kebagian ya, boleh ya, bertiga ya. Oke, kalau sudah nggak ada ditanyakan, saya akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, selamat istirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima Makasih, kasih. Bu. Makasih, Bu. Selamat berpuasa, Ya, Bu. Malam, Bu. Terima kasih. terima kasih.